mengistiqomahkan ngaji lebih mahal daripada belajar ya, daripada zikir 70.000 sehari. Ya, percaya deh ya. Kalau antum zikir 70.000, yang muncul nanti kalau nggak ada ilmunya, itu rasa sudah berzikir. Maka banyak yang datang ke kita, Ustadz, saya ini sudah zikir, tapi kenapa gelisah lagi? Masalahnya ente merasa sudah berzikir, dan sudah berzikir. Itu masalahnya. Emang zikir dia diterima Allah kan belum tentu. Belum tentu ya. Oleh karenanya, ikhwah sekalian, bersyukur rasa di kolbu, rasa rindu ngaji itu masih ada ya. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kajian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini bercucuran kemakrifatannya, amin ya rabbal alamin. Dan para guru, para muallim, para buya, dan teman-teman saudara-saudaraku yang datang semua, orang yang jumpa di alam arwah, insya Allah jumpa lagi di sini. Jadi kita jumpa sekarang ini cuma ngulang perjumpaan, dan kita nggak perlu prediksi-prediksi seperti oh kita ini di zaman terdahulu ngapain, itu reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam ya. Yang penting itu kita dulu di alam arwah ngapain. Nah, itu perbedaan ajaran Islam dengan dan bukan Islam ya, akidah ahlus sunnah dan bukan ahlus sunnah. Banyak juga yang menerka-nerka tentang kita bahwa saya ini dulu raja, saya ini dulu panglima, saya ini dulu menteri. Lah, aku hidup baru kali ini loh. Itu reinkarnasi, kita nggak pakai itu. Ajaran Islam itu hanya ada namanya warathah ruhiyah atau tanazzul ruhi, warisan spirit, bukan kemudian hidup terlahir kembali. Itu akibatnya nanti alam tidak berakhir dan kiamat tidak ada. Akhirnya berujung kepada ingkar yaumil akhir. Itu sebabnya reinkarnasi tidak ada di dalam Islam. Tapi jika cuma waris ya, tanazzulat, itu sangat mungkin ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan hakikatnya para aulia itu adalah para nabi. Namun karena tidak ada lagi nabi di zaman ini, la nabiyya ba'di, maka kita sebut orang itu wali. Tapi sosoknya berbeda, ya, sosoknya berbeda. Seperti beberapa sahabat, misalnya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, itu disebut suaranya seperti Nabi Daud. Berarti dia mewarisi spiritnya Nabi Daud. Bukan berarti dia Nabi Daud, tapi warisan rohani dia dari Nabi Allah Daud. Ya. Nantilah lain waktu kita cerita kok ada disebut warisan. Karena itu berawal dari kajian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaitannya dengan ribat, itu resmi ribat. Kalau tidak resminya itu Buya Zul Asfi yang paling ingat ya. Kita dari 2010 itu sudah mulai ngaji. Dan pindah-pindah. Kadang di rumah, kadang awalnya 3 orang, 4 orang. Ngaji kitab ya hikam ini. Cuma bedanya, dulu pakai bahasa Arab ngajinya. Jadi saya menjelasnya pakai bahasa Arab, Arabic. Jadi dibaca teksnya, diurai pakai bahasa Arab, kata per kata, dan tidak ada Indonesianya. Itu dalam waktu pindah, sampai kemudian beberapa kali saya ditawarkan tempat yang sama yang sekarang jadi ribat itu, ribat Ciputat. Itu saya tolak ya. 4 tahun baru saya terima. Udah jadi reruntuhan lah itu tempat. Jadi sarang jin lah Bang Dik. Jadi secara formalnya mungkin 6 tahun ya, tapi non formalnya dari 2010 kita sudah aktif. Dan dari dulu kita fokus hanya ngaji kitab. Ngaji kitab. Ya. Dan santri pertamanya ini, samping saya ini. Kalau yang resminya, Buya Rahmat Ilahi ini. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Buya Rahmat Ilahi inilah yang memegang
yang mengurusi Ribat Nur Rahmani di Jati Kramat ya. Alhamdulillah mulai tahun ini sekedar syukur nikmat bagi yang tinggalnya dekat-dekat sana. Kita buya-buya yang ngajar di Ciputat juga sudah ngajar ke sana. Kabarnya sudah mulai ya. Ya Yunal beberapa orang silakan disemarakkan dimakmurkan kajiannya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu Bang Dik. Tantangannya, saya sih nggak ada merasa ada tantangan Bang Dik. Tantangannya satu aja, istiqomah. Jadi musuh kita itu diri kita sendiri. Orang lain itu nggak ngaruh, mau orang hujat, mau orang puji itu nggak ada masalah. Masalahnya istiqomah nggak dalam diri ini. Dan istiqomah itu hanya terjadi kalau orang punya visi, punya tujuan. Makanya di awal-awal ini slogan wali, cuma dibaca orang awam hari ini. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, itu kan diambil dari Quran, diambil dari hadis. Ya. Di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan mereka hanya menginginkan wajah Allah, ridha Allah, ya, rahmat Allah. Di hadis juga ada Allahumma inni as'aluka ridhak, ya. Ya Allah, kami hanya memohon kepada Engkau ridhamu. Maka muncullah kalimat itu, ilahi anta maqsudi, ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Jadi kalau tujuan kita Allah, Allah itu baqa, kekal atau fana, akan rusak, lebur. Fana atau tidak? Allahnya berubah nggak? Maka yang boleh berubah itu strategi kita. Gaya kita boleh berubah, tapi sikap kita kepada Allah nggak boleh berubah. Kemantapan kita bertuhan itu nggak boleh berubah. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia itu main-main. Jadi yayasan, tempat, nih joglo nih dunia ini. Tapi ketika dipakai aktivitasnya ngaji, berilmu, taklim, dia jadi aktivitas akhirat. Punya mobil itu dunia, tapi kalau diajak pergi ngaji, dia jadi kendaraan ke akhirat. Duit itu dunia, tapi kalau dijadikan alat untuk berjuang, dia menjadi kendaraan kepada Allah. Apalagi media segala macam. Kalimatnya kan jelas, Bang Dik, intan surullah yang surukum. Jika engkau menolong Allah, Allah pasti tolong kamu. Pertanyaan, Allah perlu dibantu nggak? Allah perlu bantuan nggak? Kalau Allah perlu dibantu, dia bukan Tuhan. Maka intan surullah, jika engkau menolong Allah, itu bukan Allah. Maksudnya, jika engkau memenangkan porsi Tuhan dalam dirimu, barulah Allah akan mengutamakanmu. Jika engkau telah mengambil tugas dari Allah, baru Allah kasih fasilitasmu. Kalau pejabat, jadi pejabat, ada kendaraan dinasnya nggak? Ada rumah dinasnya? Ada gaji, ada tunjangannya? Tenang. Masa raja diraja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita abdikan diri membicarakannya, menyebarkan tentang dia, masa nggak ada fasilitas dari dia? Tapi apa perbedaannya? Orang yang hubbud dunya, cinta dunia, dia kejar fasilitas dan tunjangan. Makanya orang-orang kayak Bang Dik ini bahaya. Honornya kurang dikit, kecewa dia. Ya semoga Bang Dik nggak begitu. Jangan begitu ya. Kurang dikit ya maklum, yang ngundang cuma majelis pengajian, pengen dibayar sekian puluh juta, kan lucu. Santai Bang Dik. Rasulullah SAW itu ada yang gaji nggak? Tapi kan Allah kasih fasilitas. Maka Nabi punya kendaraan banyak. Kendaraannya banyak, rumahnya banyak, plus isi rumahnya banyak. Dan semuanya banyak. Tapi tadinya berapa orang Bang Dik yang berjuang sama Rasulullah SAW? Cuma berapa orang? Ya nggak banyak kok. Ya semoga kita termasuk yang tidak banyak itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nggak penting jumlah. Yang penting itu rasa bertuhan itu banyak di kolbu, walaupun orangnya cuma berapa orang. Yang berjuang bersama Rasulullah SAW selama di Mekah itu nggak nyampe 70 orang.
40 aja sulit hitungnya. Apalagi ini bulan Rajab baru lewat ya, masuk Syaban. Kejadian Isra Mi'raj itu pecah lagi sahabat yang tadinya sudah dekat dengan Rasulullah, banyak lagi yang keluar. Wah, nggak masuk akal nih, gitu. Nggak masuk akal, masa Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam. Nggak percaya mereka. Nah, dalam hal ini akan terjadi maju mundur itu bukan pada orang yang mengemban tugas, tapi orang yang ngikutinnya. Jadi antum kalau ngabdi kepada seorang ulama, wali Allah, jangan merasa bantu dia. Dia nggak perlu bantuan ente kok. Ya, dia sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu justru sedang membantu diri kita. Lewat apa? Lewat wasilah beliau. Wasilah Rasulullah dan pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ribat tuh dunia, tapi aktivitasnya, ngajinya, zikirnya, nah ini yang akhiratnya di sini Bang Dik. Ya. Oke, barangkali itu kalau mau tanya tentang ribat ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan kita sudah ada beberapa yang bikin ribat di daerah. Nanti kalau sudah fix kita ceritakan juga insya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita langsung baca Al-Hikam ya. Mari kita baca suratul Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa ila imamina al-arif billah Abil Hasan Syazili wa Abil Abbas al-Mursi wa sahibil kitab al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari Syazili al-Fatihah. Bismillah. Al-Maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ila al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah qala la amala arja lil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amalan yang lebih diterima daripada amalan yang engkau tidak menganggapnya, bahkan kamu menganggap remeh keberadaannya. Tidak ada amalan arja lil qulub. Ini ada dua jenis pembacaan dalam manuskripnya. Ini kan sudah cetakan ya, manuskrip itu yang masih tulisan tangannya. Ada satu manuskrip menyebutkan arja lil qabul, yang lebih diterima. Lalu ada yang menulis arja lil qulub ya. Ternyata saya menerjemahkannya lebih diterima, tapi yang tertulis lil qulub. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah lil qabul. Tidak ada amalan yang lebih diterima. Mau tahu amalannya diterima atau enggak? Kalau kita beramal sholat, bisa tahu enggak sholatnya sah atau batal? Sah atau batal? Ya, sah itu sah batal ilmu fikih atau ilmu tasawuf? Bang Dik kalau sholat nggak baca Fatihah, sholatnya sah atau batal? Kok tahu? Itu ilmu fikih. Bang Dik sholat tapi nggak baca assalamualaikum, langsung ngomong. Langsung buka handphone. Karena handphonenya getar, sebelum assalamualaikum udah buka handphone. Sholatnya sah atau batal? Oke. Sekarang ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf yang dipelajari bukan sah batal, tapi qabul aurat. Diterima atau ditolak. Jadi bisa diketahui amalan kita diterima atau ditolak. Meskipun ada satu dua ulama terdahulu yang tidak tahu ilmu dirinya diterima atau ditolak, sehingga ada yang mengatakan seandainya aku tahu amalku diterima, aku berharap mati segera, karena saat itu berarti aku dianggap muttaqin indallah, bertakwa. Itu makom dia ya. Kalau Imam Ghazali nggak begitu ngomongnya. Kata Imam Ghazali,
Ilmu tasawuf itu ilmu mengetahui indikator ibadah kita diterima atau tidak. Malam ini banyak yang khidmat untuk ribat, ya. Bang Do dan timnya, dan juga siapapun lah, ya, sampai Joglo ini. Joglo ini saya nggak bayar loh Pak, 1% pun. Tahu-tahu ada aja yang kirim dari Jawa Tengah. Ya, semoga Allah berkahi beliau, ya. Termasuk itu tempat duduknya juga beda lagi tuh orang itu. Apa tatakannya itu udah beda lagi. Nggak ngeluarin sama sekali. Tapi Allah pilih ansaruhu, penolong-penolongnya. Maka berbahagialah orang yang disebut penolong-penolongnya, ya. Karena itu disebut nanti keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ciri-cirinya dia diterima amalnya apa enggak? Termasuk yang khidmat malam ini. Termasuk Bang Dik ini diterima nggak? Kan selama di ribat nggak pernah kita kasih honor, ya. Nggak ada kan? Nggak ada Bang Dik. Honornya di sisi Allah aja, insya Allah, ya. Boro-boro mikirin. Yaitu amalan yaghibu anka syuhuduhu. Dua aja. Pertama, yaghibu, gaib anka dari dirimu, syuhuduhu, menyaksikannya, memandangnya, menganggapnya. Engkau tidak memandang dirimu yang berbuat. Engkau tidak memandang engkau kerepotan. Jadi jangan ngomong gini, gue udah capek-capek nih gak disapa sama Buya nih, gitu ya. Gue udah capek-capek nih gak dihargai nih. Gitu. Mau disapa saya, atau disapa Allah? Hah? Mau disapa guru yang terbatas, cuma insan, dhaif, guru yang ya tubuhnya sangat lemah. Atau disapa, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, oleh Allah yang maha tahu dan maha mengerti. Allah itu menyebut dirinya alimun khabir, sangat mengerti bahkan hal-hal yang kecil. Ini malam ini apapun niatnya datang ke sini Allah tahu. Apapun perjuangannya di jalan tadi Allah tahu. Mungkin ada yang macam-macam lah perjuangannya di jalan. Itu Allah sangat mengerti. Bahkan mungkin ada 1-2 yang duitnya lagi kehabisan, pengen datang juga ke majelis. Allah tahu kok. Tapi semoga Allah cukupkan semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak usah merasa memandang diri. Nah, memandang diri beramal itu namanya riya. Ru'yatul amal, memandang diri beramal itu riya. Nah, riya itu nggak usah kemudian dipuji orang, nggak usah kemudian disanjung-sanjung orang, itu level lain. Riya paling kecil itu ketika saya memandang diri saya lah yang beramal. Kalau orang sudah mulai begini, dia akan mulai baperan, dia akan mulai tersinggungan, dia akan mulai merasa dirinya penting. Ya, hati-hati yang ngurus masjid, ngurus masyarakat, ngurus kota, ngurus negeri, ngurus satu provinsi, apalagi ngurus negara. Kita doakan ya pemimpin kita sekarang yang ada, beliau bukan orang yang memandang dirinya beramal. Karena sebanyak berapa kali dia nyalon kan nggak jadi-jadi. Ya, nggak jadi-jadi kan. 2019 kita udah sampaikan ke teman-teman kita. Belum jadi. Nyatanya terakhir ntar. Insya Allah. Ya, karena itu ujian cinta dia kepada negeri ini. Jika ngikutin kaidah ulama-ulama Nahdiyin, hubbul watan minal iman, itu bukan hadis ya. Cinta negeri bagian dari iman. Kalau kaidah ini benar, maka semakin kuat cinta kepada negeri, semakin kuat imannya. Kok cinta ke negeri bagian dari iman? Coba, hari ini orang di Sudan itu 2 jenderal perang, Bang Dik. Di Suriah baru aja mau tenang, tapi sudah mulai rusuh lagi dikit-dikit. Di mana lagi? Di mana yang sekarang lagi rame? Ya, Iran presidennya dibunuh beberapa bulan yang lalu. Apalagi cuma seorang pemimpin organisasi. Presiden Iran dibunuh, Pak. Atau dimatiin, ya dibuatlah kisahnya pesawatnya jatuh, ya kan? Kok bisa gitu pesawat presiden jatuh itu kok bisa? Yang menteri-menterinya gak jatuh. Apalagi cuma seorang ketua organisasi pergerakan. Mudah sekali matiinnya. Konflik di mana-mana. Alhamdulillah negeri kita aman. Alhamdulillah. Buat majelis, antum buat majelis di sini, ini pernah gak polisi datang bubarin?
Ada nggak? Kalau di sini polisi buruan kita bubarin balik dia, ya kan? Begitu orang Indonesia. Nggak ada, itu nikmat bernegara. Karena nomor satu di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Justru kemanapun saya ngaji, saya dibersamain mereka, kok mereka duduk samping kiri kanan kita. Tanda dia polisi berketuhanan yang Maha Esa, tentara yang berketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, kalau enggak kita pertanyakan Pancasila dia. Ya, lebih Pancasila aneh aja yang jadi anggota, ente nggak usah kan gitu kan. Kira-kira begitu, ya. Negeri kita diberkahi dengan satu kalimat dari Soekarno dan Hatta dulu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itulah yang sampai hari ini nggak habis-habis. Kalimat dengan rahmat Allah itu terjemahan dari birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau, rahmat Allah itu berapa semua? Kata Allah Ta'ala, rahmatku aku simpan 100. Satu diambil, dibagi, diciptakan dunia, nikmat dunia dari awal sampai akhir, itu baru suatu rahmat yang Allah bagi. Sisanya berapa? 99 ya. 99 itu bukan di akhirat. Rahmat itu sifat Allah. Itu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di sorga itu sebagiannya. Ya. Karena sorga itu dua, ada surga syahwat, ada surga ma'rifat. Nah, surga yang disebut, surga itu ada 100 tingkat. Yang antum pelajari surga berapa macam? Cuma 7 lah, terus sisanya mana? 99 loh. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, dalam hadis Imam Muslim, Allah punya 99 rahmat yang belum dibagi. 99 rahmat yang belum dibagi. Di sorga itu kawin, makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin, makan, tidur. Main-main, begitu aja kerjaannya. Kalau itu di dunia juga ada kan? Juga ada. Loh katanya kan irji'i ila rabbiki radiyatan, artinya pulang kepada Allah dulu. Berarti nikmat surga syahwat itu baru sebagian daripada yang 99 itu. Yang atau berapa persen lah di situ. Maka disebutkan dalam hadis qudsi yang luar biasa, itu hadis yang ulang-ulang kapanpun itu dan indah sekali. Setiap pagi dan petang, pagi dan sore, Allah bukalah tabir langit. Langitnya sorga beda dengan langitnya bumi. Kalau kita lihat ke atas itu langit bumi. Langitnya sorga lantung arash. Disingkapkanlah tabir hijab arash. Lalu Allah menampakkan wajhullah, salah satu wajahnya. Wajah Allah itu banyak dong, Dik. Ya, tapi jangan dibayangkan wajah-wajah seperti patung-patung itu, bukan. Ya. Di saat mereka sujud memandang Allah, jadi mandang Allahnya sujud. Sujud langsung. Di saat itu mereka lupa dengan semua nikmat surga. Yang itu yang dapat cuma surga Firdaus doang. Surga tertinggi. Surga bawahnya nggak dapat ketemu Allah. Karena mereka memang tidak pernah berniat jumpa Allah. Mereka niat sholat itu masuk surga. Gitu. Niat sedekah itu supaya masuk surga. Niat haji umroh biar masuk surga. Niat puasa biar masuk surga. Bukan untuk Allah. Maka Allah kasih. Saya mau tanya, Allah butuh nggak sama sholat antum? Enggak. Sama zakat kita? Enggak. Terus kenapa gaya ngomong gini? Ini udah sholat, udah zakat, masih aja susah hidup. Allah itu gitu amat. Urusan ente pemalas, ente gak istiqomah kerja, nggak skillnya nggak bagus, terus Allah yang disalahin. Itu murka Allah 2 kali ntar. Karena sudah berprasangka kepada Allah SWT. Dan ini orang lupa. Dosa terbesar itu setelah syirik, ya, setelah durhaka ke orang tua, dan segala macam itu, yang paling sering dilupakan orang adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut di hadis Nabi, hadis Imam Muslim. Jangan kamu mati illa ya wa antum tuhsinuz dzanna billah, kecuali sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka ke Allah itu berbaik sangka ke wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi surga makrifat itu lebih dari sekedar hubungan intim.
hubungan badan, makan, minum, enggak, lebih dari itu. Dan disebutkan di situ mereka lupa semua nikmat itu. Bayangin coba. Baru memandang salah satu wajah arsyahnya, boleh kita sebut. Wajah yang Allah tajallikan lewat bagian bawah arsy itu. Kira-kira nih ya, antum kan bayangan Allah itu masih tegang ya. Cantiknya bidadari itu cuma percikan dari nur Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau mandang wajah Nabi Muhammad, itu antum bisa lupa loh masuk nikmat. Jadi orang-orang ini ketika di sorga nanti yang tidak bisa memandang Allah setiap saat, maka dia memandang Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita kalau beramal itu sudahlah. Ya. Amal itu tuh badan ini. Allah nggak perlu amal kita, Allah nggak perlu sholat kita, nggak perlu zikir kita. Yang perlu sholat itu tubuh ini, jiwa ini. Sedangkan Allah nggak perlu. Allah ghani, mughni. Apa arti ghani? Bukan kaya. Maha tidak memerlukan selain dirinya. Itu arti dari ghani. Allah itu maha berdikari, mandiri, tidak memerlukan selainnya. Maka siapa yang sholat 1000 kali itu nggak berefek kepada kekuasaan Allah. Ya. Oke, ya itu yang pertama. Jadi ciri-ciri amal kita diterima pertama apa? Tidak memandang, tidak melihat kita beramal. Yang kedua, wa yahtaqara indaka wujuduhu. Bahkan kamu menganggap remeh keberadaannya. Jadi siapa yang sudah beramal, sudah berbagi, itu duit yang ada di rekening Bapak Ibu itu rezeki dari Allah atau mutlak itu punya Bapak Ibu. Kalau dari Allah, jika membaginya kepada hamba Allah, itu namanya kita berjasa, atau kita hanya jadi alat Allah untuk membagikan nikmatnya. Bersyukurlah orang yang menjadi alat-alatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa Sidi Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Ya Allah, jadikan aku wasilah rezeki engkau sampai kepada hamba-hamba dan kekasih-kekasih engkau. Jadi beruntunglah yang sudah dipilih Allah menjadi perantara rezeki Allah kepada kekasih-kekasihnya. Ada ungkapan, jadi kita kalau mau ngasih itu, mau berbagi, ada prioritas, ada yang standar. Yang diprioritaskan, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah sampai makananmu, hartamu dimakan oleh orang yang gak takut ke kolbunya kepada Allah. Ini bukan larangan kita ngasih orang biasa, enggak. Tapi kalau dikasih ada dua pilihan, dahulukan yang wali. Wali Allah itu sederhana, orang yang kolbunya bertakwa, bukan orang banyak gaya sholatnya. Bukan yang bentar-bentar ngomong Masya Allah, Tabarakallah. Bukan, itu biasa itu. Ya, itu gimmick gitu. Siapakah orang yang disebut wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, surat Yunus. Orang yang kolbunya percaya, wa kanu, dan adalah mereka yattaqun. Mereka menjaga hati mereka. Jadi iman itu di kolbu atau di baju? Takwa itu di ngomong Tabarakallah, Masya Allah, Subhanallah, atau di mana? Apa di kolbu? Di kolbu. Jadi kalau aku jazakumullah, itu mah orang Arab juga ngomong begitu. Saya itu nonton hampir tiap hari seorang pastor perempuan, kalau boleh disebut ya, bukan pastor ya, pengkhotbah perempuan dari Libanon, Suriah, Syam itulah. Itu bahasa Arabnya fasih sekali Bang Dik. Fasih sekali. Setiap hari dia jelek-jelekin Islam. Tapi pakai bahasa Arab, ya. Kalungnya ya salib. Jadi ternyata itu terjadi di mana-mana. Tapi saya heran kenapa orang beragama kemudian mencari keburukan agama lain. Orang beragama itu bukan untuk mencari keburukan agama orang lain, apalagi mencari keburukan orang beda faham sama kita. Orang beragama itu supaya dia betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya minta ampun kepada Allah jika pernah saya bersikap dalam agama sibuk dengan agama orang lain, sibuk dengan hati orang lain, sibuk dengan kelompok orang lain, sibuk dengan tarikat, mazhab, manhaj orang lain. Ya, harusnya kita sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang nggak boleh berubah sama sekali. Ya. Nah, maka ciri-ciri yang kedua
yuhtaqar indaka wujuduhu. Wujud daripada amal itu yuhtaqar. Yuhtaqar itu dianggap remeh, bahkan ini boleh diartikan engkau tidak merasa itu ada. Jadi kalau diringkas ini Bapak Ibu, ciri-ciri orang amal diterima, dia tidak merasa beramal. Dia lupa amalnya. Maka coba cek nih, siapa yang pernah bantu pesantren, bantu masjid, bantu orang, bantu syekh, bantu kiai, bantu gus, bantu habib, bantu siapapun. Dia nggak merasa kemudian punya bantuan. Insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau pernah kita nyebut-nyebut, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya. Allahumma taqabbal minna amalana. Ya Allah, terimalah semua amal kami. Amin ya rabbal alamin. Ya. Innama awrada alaika alwarida litakuna bihi alaihi waridan. Datangnya warid atau anugerah rohani dari Allah kepadamu hanyalah agar semua itu mendorongmu selalu datang kepadanya. Innama itu hanyalah. Awrada, dia mendatangkan alaika atas engkau alwarida, warid. Apa itu warid? Anugerah rohani. Litakuna, agar kamu ada bihi, karenanya warid, alaihi, kepada Allah, waridan, datang. Terjemahan di kitab ini, datangnya warid atau anugerah rohani dari Allah kepadamu hanyalah agar semua itu mendorongmu selalu datang kepadanya. Bang Dik ini pernah kita simulasikan berzikir, dan saat berzikir matanya tidur, badannya tidur, ngorok, tapi Bang Do, ya Bang Do nih saksinya, melihat dia tidur, Bang Dik merasa tidak tidur. Itu salah satu warid Bang Dik. Sehingga merasakan apa yang pernah dirasakan para anbiya dulu, matanya tertidur, kolbunya tidak tidur. Jangan-jangan ente wali. Kan itu yang begitu wali, cuma sekali aja seumur hidup paling tuh. Jangan-jangan nih Bang Dik. Karena pewaris para nabi pasti wali. Wali itu yang tersebut ulama. Jadi ulama hakiki itu pasti wali. Tapi ulama yang menjadikan keulamannya sebagai jalan dia, wasilah kendaraan dia mencapai dunia, hubud dunia, ya sudah. Itu yang disebut ulama su. Sedikit aja. Ingin jadi ketua organisasi aja, itu dunia. Pasti manuver. Hati Bang Dik ya. Sampaikan ke teman-teman Bang Dik yang wali-wali itu. Ya. Kiai-kiai di kampung, tadinya ngaji kitab, tiba-tiba kalau nggak Pak Kiai siapa lagi yang jadi ketua? Akhirnya dia terpancing, mulai sikut kiri, sikut kanan, hantam depan, ya, tendang belakang. Supaya bisa menjadi ketua. Kalau polanya di kecil, di kampung begitu, terkecamatan begitu, wilayah begitu, sampai provinsi begitu, sampai nasional akan begitu. Dan ini sudah zamannya sudah. Sudah zamannya sudah. Ya. Maka organisasi, keulamaan, ketarikatan itu dunia. Misalnya nih, organisasi tarekat itu dunia Pak, kan dibuat di dunia, jadi ketua di situ. Bahkan kata Imam Sya'rani, organisasi kecil namanya di surau, mursyid, khalifah mursyid, muqaddam mursyid, wakil talqin mursyid, asisten mursyid, itu semua dunia. Tapi aktivitas kholwatnya, ngajarnya, zikirnya, maulidnya, khidmatnya, itu baru yang akhirat. Itu yang baru ke Allahnya. Oleh karenanya, ketika jadi mursyid itu dianggap sebagai wasilah kepada mencari dunia, tenar di dunia, disowanin orang. Apa yang terjadi? Orang berebut jadi mursyid walaupun nggak diangkat gurunya. Betul nggak? Berebut jadi wakil talqin, berebut jadi khalifah syekh. Di tarekat itu, Bang Dik, sebutan aslinya, syekh itu punya pengganti namanya khalifah. Di Indonesia istilahnya wakil talqin, ya. Kalau di beberapa tarekat muqaddam, ya, atau muallim. Kalau di kita buya. Buya itu kalau diribat berarti dia sudah dapat tugas. Sudah dapat
tugas ya. Ada yang sudah diijazahin, ada yang belum ya. Tunggu dulu istiqomahnya. Istiqomah gak dia menjalankan tugasnya. Kalau di istiqomah insya Allah, Allah sendiri yang akan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, diberikan rasa nikmat berzikir, rasa khusyuk, itu hanya sebagian dari warid. Warid itu dua. Warid itu dua. Satu, diberikan rasa lezat. Dua, diberikan makrifat. Antum pilih mana? Pilih rasa apa makrifat? Rasa bahkan hilang. Tapi makrifat itulah hakikatnya rasa. Orang diberikan rasa, pengenalan kepada Allah, itu rasanya nggak habis-habis. Dia tidur pun, dia kepada Allah, rasa kehambaannya nggak habis. Tapi kalau rasa khusyuk, apalagi tadi bisa nangis-nangis ya, kalau ditalkin bisa senggukan gitu ya, itu habis Pak, bisa hilang. Kalau lagi mahal qiyam, lagi berdiri ya Nabi salam, bisa nangis. Yang lucunya Buya Yunal apa katanya? Pernah sekali Buya katanya, ketika suara yang sholawat nggak enak, saya nggak nangis. Ketika suaranya enak, saya nangis. Jangan-jangan saya nangis bukan karena rindu, tapi karena suara. Apa jawabannya? Suara itu wasilah engkau merindui ya Rasulullah SAW. Tapi itu baru rasa. Hakikat dari rasa itu mengenal yang dirindui. Maka orang kalau sudah kenal Rasulullah SAW, dia gak minta lagi mimpi ketemu Nabi. Nangis gak nangis bagi dia sama, dia pencinta perindu Rasulullah SAW. Dia bukan pemburu tangisan, dia pemburu ilmu tentang sang Nabi Muhammad SAW. Setiap orang kenal Nabi, dikenal Allah. Karena Nabi itu akhlaknya Quran itu isinya makrifat semua sama syariat. Makrifat masyarakat adanya di mana? Di Quran. Zahirnya aqimus shalah, batinnya itu tentang syariat, hakikat itu. Terbawa dua-duanya. Nah, jadi warid, contoh warid yang permanen. Imam Syafi'i kalau baca ayat diulang-ulang Bandik. Diulang. Sampai ngulangnya berapa kali, muncul 70 kali makna. Itu yang disebut warid. Ya, selama ini ada wirid, ada wirid itu duluan dia atau warid? Duluan mana? Duluan warid. Bener. Gimana dong? Wirid apa warid? Wirid kan Bang Dik itu zikir dulu atau rasa bertuhannya datang dulu? Zikir dulu. Bang Dik zikir itu karena ada rasa bertuhan atau tidak? Berarti rasanya dulu atau bukan? Rasa dulu. Ini datang ke sini karena ada rasa rindu kepada Allah lewat kajian guru. Antum coba bisa bayangkan orang gimana rindunya dulu sama Rasulullah SAW. Kok lama banget ya hikam nggak ada gitu ya? Itu orang rindunya kepada Nabi sampai datang dari kampung yang jauh. Meninggal Sayyidina Muhammad SAW secara zahir. Dilanjutkan para sahabat tabi'in, terus Imam Malik. Imam Malik itu didatangi orang 3-4 bulan perjalanan darat. Sekedar hanya ingin mendengarkan kalam Imam Malik. Hanya sekedar ingin melihat wajah Imam Malik. Karena wajah Imam Malik memandang pada wajah Nafi' Salim. Nafi' Salim ini murid dan Salim adalah anak dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Wajah mereka pernah memandang wajah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Wajah sahabat Nabi pernah bertatap muka dengan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memandang wajah guru yang bersanad itu bagian dari rahmat ya. Bagian dari warid. Bagian dari wirid, ya, memandangnya wirid tapi rindu rasanya itu warid. Jadi kenapa orang masih rindu sama gurunya? Karena ada warid dalamnya. Adapun duduk di majelis itu wirid. Oleh karenanya diribat, ini aslinya saya harus balik besok. Besok baru nyampe harusnya, baru terbang. Nyampe hari Senin lah. Tapi ya biasa kan kita nggak terbang lewat travel Bang, kita jalan sendiri.
Ya, saya hanya bantu majelis salah satu sahabat kita ya yang ingin memberangkatkan beberapa orang ya. Ya travel dia sudah diundur beberapa kali. Ya udah, saya bilang udah berangkat. Alhamdulillah kita berangkat sampailah 100 orang. Cuma saya berangkat duluan, pulangnya harusnya barengan. Namun karena hikam kita bulan lalu di Jambi ya, saya pikir kok hilang 2 kali nih, kasihan yang nggak ikut rihlah. Ya udah, saya pulang dulu. Alhamdulillah Bang Dik, ada aja yang bayarin tiketnya Bang Dik. Alhamdulillah ya. Kalau dipikir-pikir bayar tiketnya, waduh, honor Bang Dik nggak nyampe Bang Dik. Soalnya saya sekeluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Honornya di sisi Allah Bang Dik ya. Wa innallahi ajrun azim, di sisi Allah ada honor yang lebih tinggi ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua yang khidmat malam ini, semoga Allah berikan derajat yang tinggi, derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah, yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkhidmat untuk ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rindu ya, rindu kepada Allah itu warid. Sedangkan duduk berzikir, duduk ngaji itu wirid. Di ribat kita jadikan ngaji itu bagian dari wirid. Oleh karenanya kami nggak banyak-banyak zikir kami. Zikir kami maji kitab. Tetap ada Ratibul Haddad, Khatam Khojakan, Hizib Bahar, Asmaul Husna, ada khataman sekali seminggu di Ciputat, ada sekali seminggu juga di Jati Kramat. Ya, untuk ukuran orang bertarekat masih sedikit lah zikir kita. Cuma guru saya mengatakan kamu bahas satu ilmu Ar-Razi, itu setara kamu zikir sholat 1000 rakaat. Maka kepada guru-guru ribat, mu'alim-mu'alim ribat, terima kasih sudah menjadikan ngajar sebagai wirid. Dan kepada yang berkhidmat ya, saudara-saudara, murid-murid yang ngaji di ribat. Semoga kita semua diberi istiqomah. Amin. Ya. Mengistiqomahkan ngaji lebih mahal daripada belajar ya. Daripada zikir 70.000 sehari. Ya, percaya deh ya. Kalau antum zikir 70.000, yang muncul nanti kalau nggak ada ilmunya, itu rasa sudah berzikir. Maka banyak yang datang ke kita, Ustaz, saya ini sudah zikir, tapi kenapa gelisah lagi? Masalahnya ente merasa sudah berzikir, dan sudah berzikir. Itu masalahnya. Emang zikir dia diterima Allah kan belum tentu. Belum tentu ya. Oleh karenanya, ikhwah sekalian, bersyukur rasa di kolbu, rasa rindu ngaji itu masih ada ya. Semoga Allah kekalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah bisa bedain wirid dengan warid. Wirid itu amal yang diistiqomahkan. Warid itu anugerah rohani yang diberikan Allah. Secara zahir wirid dahulu, tapi secara hakikat sebenarnya warid yang lebih dahulu. Ya. Allahumma aksir alaina al-awrad ya. Allahumma aksir alaina al-waridat. Amin ya rabbal alamin warzuqna al-istiqamah ala syahadatil gharra wa tariqatil bayda. Ya Allah istiqamah kami untuk selalu berwirid dan anugerahi kami selalu warid-warid dari-Mu. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan kalau ada tanya jawab. Masya Allah ya, indah sekali. Terima kasih Bu ya. Saya ngelihat poster hari ini para buya itu berbaris. Luar biasa. Nggak ada saya Bu ya. Nggak ada saya. Ini saya senang, saya pasang itu di IG saya. Kenapa? Karena saya juga buya sebenarnya. Dari mana pemberian buya itu? Begini ceritanya. Saya tidak pernah memperkenalkan diri saya pada 4 anak saya. Saya selalu bilang Allah, 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 Allah Akbar, Allahu Akbar. Lama-lama dia bisa Allahu Akbar. Saya tidak ingin saya dikenal dulu sebelum Allah. Jangan kalau dari masalah larinya ke saya, larinya ke Allah gitu loh. Kan Allah aku perkenalkan kamu dulu gitu kan. Akhirnya anak saya mulai memanggil diri saya. Dia bingung ini manggilnya ayah atau ibu gitu kan. Lama-lama Bu, ya antara ibu dan ayah. Jadi lembaga saya agak berbeda. Ya. Baik, luar biasa. Enggak tahu lah, hati saya yang perasaan tuh udah beriman rapuh kembali. Untuk menguat, tapi lebih berisi gitu kalau ribat tuh. Kalau kajian di sini. Ini saatnya kalian bertanya di channelnya Majelis Ribat juga boleh melalui ketikan-ketikan di YouTube-nya.
Mungkin yang di sini dulu nih yang sudah melangkahkan kaki. Ada yang mau ditanya Mas? Mungkin ada yang terbelit pinjol kali. Bunda silakan. Mau dong untuk bicara Isra Mi'raj. Intinya saya bilang jangan berdebat dengan pendapat-pendapat. Intinya kita harus turun naik kelas gitu. Silakan Bu ya dijelaskan. Baik, Mi'raj itu Allah nggak pernah bahas kok dengan ruh atau jasad. Terus kenapa kita bahas? Hanya ilmu, Bang Dik. Ilmu itu kadang bisa membahas hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Dan itu termasuk pembahasan teologis atau dalam bahasa keagamannya kalamiah. Dan kita nggak dituntut kok meyakini Isra Mi'raj itu dengan tubuh dan jasad, nggak ada urusan. Isra Mi'raj itu cuma satu aja ayatnya yang penting. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha hebat Allah yang memperjalankan hamba. Kalau Allah yang maha hebat mengatakan dia maha hebat, terus antum mempertanyakan dengan ruh dan jasad. Ya, masih dipertanyakan dengan ruh dan jasad. Orang nggak punya bapak juga punya ibu juga jadi Nabi Adam. Nggak ada ibunya jadi Siti Hawa. Nggak ada bapaknya jadi Sayyidina Isa. Ya kan? Mudah bagi Allah SWT itu. Dari tiada menjadi ada Allah sanggup. Apalagi barangnya sudah ada. Apalagi cuma pindahin tempat. Bagi orang yang pernah mengalami perpindahan tempat dengan izin Allah itu mudah percaya. Ya. Saya pernah mengalami itu Bang Dik. Jadi saya gampang percaya kalau datangnya dari sisi Rasulullah SAW. Mudah sekali percaya itu. Dan itu bukan bagian dari khurafat dan dongeng ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimatnya bi 'abdihi. Jadi Allah itu enggak menyibukkan pembahasan roh dan jasad. Meskipun itu dimaklumi dalam perdebatan keilmuan kalam. Tapi 'abdihi, kata abdun, hamba. Itu yang bahas kehambaan, kitab akidah, kitab fikih atau kitab tasawuf. Mana yang bahas? Tasawuf. Maka pembahasan tentang Isra Mi'raj ini akan tuntasnya sama orang tasawuf. Kalau sama orang kalam debatnya itu lagi nggak nambah marifat. Itu perdebatan dari abad keberapa itu? Ini nggak upgrade. Yang perlu kita bahas itu bi'abdihinya. Makanya dalam bahasa Arab ba di situ itu kata guru saya dari Suriah itu ba taukid. Taukid itu penekanan. Allah sedang menekankan benar-benar hambanya yang dia perjalankan. Tapi yang berjalan kan bukan seperti yang kita pahamkan. Kalimatnya asra, memperjalankan si hamba. Berarti yang hebat siapa? Allah. Kalau orang paham ayat ini dia nggak perlu lagi debat masalahnya ruh dan jasad. Kenapa? Karena dia diperjalankan bukan berjalan sendiri. Gampang tuh Bang Dik. Maka dalam bahasa Arab ada lafaz asra, ada sara. Asra itu dia memperjalankan. Iya, berarti ada yang diperjalankan. Itulah hamba. Jadi antum mau dapat hakikat Isra Mi'raj, jadilah hamba. Nanti rohaninya Allah pindahkan. Wah, syahdu nih mulai gerimis nih. Tahan dikit ya. Ini sudah ditahan-tahan doanya dari tadi nih. Gak kuat juga langit. Mesti turun juga. Alhamdulillah, semoga ini jadi obat ya, bukan jadi penyakit. Amin ya rabbal alamin. Jadi gimana Bang Dik? Kalau sudah paham bahwa Allah memperjalankan mungkin nggak? Kalau yang berjalan Nabi Muhammad sendiri mungkin kita bisa berdebat. Diperjalankan. Kan paginya Abu Lahab bilang, Muhammad angkat kakimu satu, angkat satu lagi. Itu kan dia bodoh itu Abu Lahab itu. Kenapa? Ayatnya asra bi 'abdi. Dia Allah Ta'ala memperjalankan si hamba. Kalau Nabi Muhammad SAW mengangkat kakinya sendiri, lalu mengangkat satu lagi, itu sendiri. Dan yang kedua, jika itu dengan ruh, tidak perlu menggunakan subhana, maha hebat, maha suci. Gitu ya. Ini jam berapa ini? 10:30 ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Cukup Bu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya saya jelas tuh Bu ya. Ternyata mengartikannya jangan salah. Ini soal bukan perjalanan tapi diperjalankan ya. Dan ada yang dijalankan. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin? Silakan Mas Dodo. Minta mic-nya Mas Dodo. Monggo. Ya. Langsung. Memang nih kajian tasawuf ini Bu ya. Memang seneng enaknya mendengarkan daripada bertanya Bu ya. Saya pun nggak tahu kenapa ya, saya jatuh cinta pada ulama yang kalau dia tausiah itu yang tenang, duduk, nggak ada kata-kata yang teriak-teriak gitu. Itu kayaknya nyerep gitu Bu ya. Ketimbang berdiri, tangannya menunjuk ada orang tua, dia nggak respect dan nggak respon gitu ya. Baik, silakan teman-teman, kamera sudah mengarah kepada, silakan, karena kita terhalang lampu ini. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Bu ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya mau bertanya tentang warid dan wirid. Sebenarnya kalau warid itu gunanya apa sih untuk kami yang manusia biasa banget ini, yang bukan masuk dalam, ya pokoknya manusia biasa gitu, hamba Allah yang ya biasa gitu ya. Terus kalau di sini dikatakan datangnya warid adalah dari Allah kepadamu, Allah padamu hanyalah agar semua itu mendorongmu selalu datang kepadanya. Warid itu anugerah ruhani. Kalau kita nggak dapat anugerah itu gimana? Apakah apa efeknya gitu sampai kita berpulang nanti? Keren. Gimana gitu? Ya. Bagus pertanyaannya. Abu ya. Siapa namanya? Novi. Novi dari mana? Pondok Aren. Pondok Aren. Bagus Novi pertanyaannya. Terima kasih. Saya pikir kamu nggak paham. Tadi kan beliau menjelaskan, ternyata kamu udah mengulas lagi. Tapi bagaimana kalau kita nggak dapat warid ini? Ya. Warid kalau nggak dapat ya. Bagus. Apa efeknya kalau kita nggak dapat warid gitu ya? Warid secara harfiah sesuatu yang datang dari Allah, isinya apa? Anugerah kerohanian, kerinduan kepada Allah, cinta kepada Allah ya. Karena jawabannya ada di berikutnya, di hikmah yang 54 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awrada 'alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rakil athar. Allah memberimu warid untuk menyelamatkanmu dari belenggu makhluk dan membebaskanmu dari perbudakan dunia. Awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Bahkan Allah memberimu warid hanya untuk mengeluarkanmu dari penjara keegoanmu dan membawamu ke ranah penyaksian atau musyahadah. Terjawab nggak nih Novi nih? Jadi untuk apa warid? Warid itu isinya kemakrifatan. Orang sholat 1000 rakaat tapi nggak kenal yang dia sembah, dia tetap menjadi hambanya makhluk. Tapi kalau dia kenal Allah walaupun cuma satu nama aja dia kenal, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kolbu disebut nama Allah, itu ada halnya, disebut wajilat. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kolbu bergetar. Disebut nama Allah, kolbu bergetar. Getarnya itu permanen, itu warid namanya. Permanen itu. Maka sekali nama Allah masuk ke kolbu, di selama-lamanya nggak pernah keluar lagi. Tapi zikirnya jangan hanya berhenti di kolbu. Harus terus, karena kolbu ini kan dalamnya masih ada fuad. Dan di Quran disebutkan innas sam'a wal basara wal fuada. Sama, basar, pendengaran, penglihatan, dan fuad. Masih ada lagi dalamnya kolbu. Ya. Fuad itu bagian kolbu yang dia kemudian terbagi menjadi 7 latifah. Ada latifah kolbiyah, latifah ruhiyah. Bukan ruh ya, latifah ruhiyah. Latifah ruh bukanlah ruh. Di situ ada sifat marah, sikap murka. Dia harus digetarkan dengan nama Allah supaya dia liyatasallamaka min yadil aghyar, supaya membebaskan, menyelamatkan kamu dari belenggu makhluk. Kalau dicaci orang nggak ngamuk, Bang Dik.
dipuji orang nggak melayang, ya, nggak disanjung orang nggak merasa tersanjung. Untuk apa warid itu? Apa efeknya kalau warid nggak masuk ke dalam kolbu, nggak masuk ke fuad, nggak masuk ke dalam sir? Kalau nggak tembus dia sampai ke dalam diri kita terdalam, warid itu, maka kita akan masih tergadai oleh makhluk. Masih terganggu dengan duit banyak, duit dikit, follower banyak, follower dikit. Ya. Termasuk, mohon maaf, zikir banyak, zikir dikit. Zikir itu makhluk nggak? Zikir itu makhluk. Rasa bertuhan itu tidak boleh bertambah dengan banyak zikir, nggak boleh berkurang dengan kurangnya zikir. Rasa bertuhan itu harus utuh. Dulunya begitu, sekarangnya begitu, makanya fa'lam dulu baru annahu la ilaha. Fa'lam, ilmu itu dia konstan, karena ilmu itu azali. Ilmu itu dari Allah. Azali itu udah ada sebelum alam ini, Bang Dik. Berarti ketika Allah mengatakan fa'lam, hendaklah engkau koneksikan rohmu dengan sifat Allah yang azali. Barulah orang itu kemudian rasa bertuhan yang konstan. Itu yang kita sebut istiqomah. Kalau tahajud, Anda bisa aja nggak tahajud malam nanti karena kecapean, tapi nggak jadi alasan toh. Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Ali, Bang Dik, wali hebat di zamannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan puncak-puncaknya wali Allah ini. Sayyidina Ali ini menikah dengan istrinya adalah anak Rasul SAW, itu pernah ketiduran subuh kayaknya, coba. Ini bukan alasan antum nanti ke semua. Tapi karena dia bermakrifat, ditanya sama Nabi, kenapa kamu tertidur? Enggak datang ke masjid, wahai Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Jawabannya ilmu makrifat. Ya Rasulullah, yang menggenggam jiwaku kan engkau sudah tahu, yaitu Allah. Kata Rasulullah apa? Emang ente banyak jadalnya, jidalnya. Ngeles bahasa kitanya. Kalau bahasa kerennya apa? Nggak salah pilih, aneh ente punya mantu. Wajar ente punya mantu ente. Itu jadi suami Fatimah. Gitu maksudnya. Kalau yang ketiduran Bang Dik belum tentu jawabannya begitu. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan diri juga, hanya berbicara kaidah ma'rifat beliau. Apakah rasa bertuhan sahabat-sahabat ini berkurang ketika mereka kurang tahajud? Tidak. Tetap awal-awal iya, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hanzalah datang kepada Rasulullah SAW nangis. Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, kata mereka saling berdua, kita ini sudah munafik. Nabi nangis-nangis pulang enggak? Kan ada yang begitu kan? Sama kita banyak, Pak, yang nangis-nangis kalau zikir. Sekarang ngejekin kajian kita banyak. Ya. Ada yang nggak pernah masuk majelis saya, terus kirim voice, saya nyatakan keluar dari majelis. Saya bingung kapan kamu masuk majelisku. Ya. Kita juga bingung juga tuh. Ya, cuma karena dia konflik sama orang terdekat dia. Baru diuji rumah tangga, sudah menyatakan durhaka kepada guru ente. Kurang ngajar namanya itu. Baru diuji sedikit masalah duit, masalah kerjaan. Sudah menyatakan penentangan kepada wali-wali Allah. Udah nyalahin guru, nyalahin kiai. Apa-apaan itu? Ya. Semenjak saya ngaji, rezeki saya seret. Ente nggak punya otak itu namanya itu. Sayyidina Ali ngomongnya begitu. Yang menentukan kita hidup di dunia ini siapa? Allah. Tapi adab kita tidak menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan makhluknya Allah. Yang disalahkan siapa? Ini yang salah. Jadi kalau kita ada masalah, jangan pernah tuduh Allah, jangan pernah tuduh makhluk Allah. Tuduhlah dirimu sendiri. Fala yalumanna. Ya, kata Nabi nih, jangan pernah engkau mencela, menyalahkan kecuali anfusikum ala anfusikum, kepada dirimu sendiri. Ya. Ada beberapa yang datang ya, dulu ada juga yang datang ke kita ya, semenjak ngaji sama ente, zikir sama ente, aneh jantungan gitu ya, astagfirullahaladzim. Penyakit aneh jadi banyak. Ada juga yang itu setelah ngaji sama ente, aneh jadi rusak sama rumah tangga, astagfirullah. Di sini diajarkan kalau perempuan nggak boleh ikut ke majelis kalau nggak izin suami, malah ajak suaminya ngaji. Ya, kalau laki-laki pulang-pulang jangan langsung ngamuk-ngamuk sama bini. Kamu durhaka sama suami, nanti bukan ngaji nih, jangan begitu. Ya wajar lah istri tinggal terus ngaji pulang-pulang jam 2, jam 3. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlikum.
Laki-laki terbaik itu laki-laki terbaik kepada istrinya, kepada anaknya. Orang terpilih kalian, orang-orang yang paling bisa memilih kata-kata dia kepada pasangannya. Oh, ajarlah ya. Ini pada ngaji pulang jam berapa kalau yang diribat tuh ya? Pulang-pulang jam 3. Ya, kalau kemudian istri kita ngomel, ajarlah. Jangan dibalesin ngomel terus ngomong ini, kamu durhaka kepada suamimu. Kamu neraka ya gitu, jangan gitu. Nggak begitu kita diajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu pernah 2 hari 2 malam sama Nabi nggak pulang-pulang. Habis subuh zikir, ngaji, belajar ma'rifat terus sampai zuhur. Habis zuhur lanjut asar, habis asar lanjut terus besok sampai begitu. Awal-awal istri mereka, ada yang keluarga mereka, ada yang ngejek Nabi. Kalau yang ngejek baru. Nah, maka di riwayat Nasa'i itu ada seorang perempuan, ya, suami punya istri, istrinya menghina Rasulullah SAW. Itu ada, dan dihitungnya murtad ya Pak. Tapi kalau cuma ingin cari perhatian, itu wajar ya. Jadi siapa yang ngaji ke kiai siapapun, antum kalau sholawatan pulangnya jam berapa kalau sholawatan? Habis maulidan. Biar nggak repot, ajak istrinya, ya. Biar satu frekuensi, ya. Diajak pasangannya. Semoga yang datang malam ini dengan pasangannya Allah berikan rahmat yang luas di rumah tangganya. Allah jadikan rumah tangganya sebagai surga. Amin. Ya, ya Rabbal Alamin. Dan kalau kalian konflik jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan guru. Ya, jangan coba-coba. Nih kalau kalian nih, mohon maaf nih laki-laki punya istri, istrinya seneng ngaji sama guru, cemburu nggak? Kalau kalian cemburu ente gila bener. Gak punya akal namanya itu. Cinta sama kalian cinta itu cinta apa? Pasti cinta birahi kan? Atau sebagian mohon maaf cintanya materialis karena duit. Atau karena hubungan mempertahankan anak. Itu semuanya duniawi. Kalau seorang murid cinta gurunya itu karena gurunya cakep, gurunya keren, atau gurunya kaya, atau gurunya apa? Bukan kan? Tapi karena dalam diri gurunya ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan, jadi perlu nggak cemburu? Nggak perlu cemburu. Ini kan udah banyak yang datang ya. Di kampung kita ada berapa orang, bininya senang ngaji sama kita. Kita bilangin, bro, itu jangan cemburu ya. Dia bukan rindu sama aneh, dia rindu sama nur Rasulullah SAW. Kebetulan kita lagi menjelaskannya. Kalau sama suami istri bisa cerai nggak? Bisa. Sama guru ente nggak boleh cerai. Karena guru itu wasilah kita kepada Rasulullah. Rasulullah wasilah kita kepada Allah, itu yang disebut di Quran. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya bukan kemudian takwa itu sendiri, enggak. Yang disebut wasilah siapa? Nabi sendiri mengatakan, akulah wasilah itu. Dan berikutnya tentu pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini suami-suami kalau istrinya senang ngaji jangan cemburu ya. Dia sedang rindu Rasulullah SAW. Nah, istri-istri kalau suaminya lagi saker, lagi mabuk, tahu saker? Lagi mabuk ngaji, mohon dimaklumi. Justru katakan, Bang, jangan lupa ikut sertakan namaku dalam majelismu. Fatihain aku di majelismu. Ini perhatiin ya. Saya hampir setiap doa yang saya baca di majelis itu mustajab. Jarang ya enggak. Bukan enggak juga, belum aja. Belum Allah sekarang bisa jadi nanti. Tapi rata semua doa yang dibaca di majelis itu Allah kekalkan, Allah jadikan. Majelis itu suci, hajatnya jangan sampai enggak suci. Maka teman-teman yang pergi ke umroh, pergi ke majelis, masuk ke Raudhah, masuk ke Ka'bah. Ka'bah suci enggak? Raudhah suci enggak? Pantas enggak bahwa dunia yang hina dibaca-baca di situ? Minta dunia yang hina di tempat suci baginda sallallahu alaihi wasallam, pantas nggak? Lagi tawaf di hadapan dipandang oleh Allah, tapi yang diminta dunia, ya Allah, saya mau nyalek, udah lewat kan kemarin. Ya, apalagi saya lagi jomblo, ya Allah, saya punya masalah, ya Allah, proyek saya, ya Allah, dagang saya. Jangan baca itu di tempat yang suci. Itu rumah Allah yang zahir. Rumah Allah yang batin ada di sini, ada di qalbu.
Jangan pernah baca dunia di kolbu. Sama sekali jangan pernah. Sekali masuk nama dunia ke kolbu disebut hubud dunia. Orang kalau sudah hubud dunia, cinta dunia, dia wiridan untuk apa? Ya, zikir nih. Zikir, la ilaha illallah 165 kali. 165 kali zikir itu apa? Supaya sakti. Ya. Sholawat, nariyah 4.404 kali. Ya. Kita dapat ijazah semua itu. Tapi orang yang di kolbunya dicinta dunia, niat dia untuk mempertahankan dunianya. Tapi yang cinta kepada Allah, angka 4.444 itu dijadikan wasilah supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, emang kalau antum doa rezeki banyak, ketika rezeki banyak rasa bertuhannya bertambah apa berkurang? Ya, emang kalau lagi susah kurang, kalau lagi banyak nambah gitu. Itu hamba materi namanya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, sungguh lelah hamba materi. Sungguh lelah hamba dinar, hamba dolar, hamba rupiah. Dia zikir karena di kolbunya ada cinta dunia. Zikirnya mungkin angka bilangannya banyak. Tapi yang dia niatkan hanya untuk dunia. Nah, itu gunanya warid ya. Kanovi ya. Kalau orang kolbunya sudah dapat warid, rasa makrifat yang kekal itu dari Allah, maka dia wirid bukan lagi untuk mempertahankan dunia, bukan lagi untuk naik pangkat, bukan supaya dagangan laku, bukan supaya sakti, bukan supaya untuk membinasakan orang, enggak lagi. Ya. Jadi ya, saudara-saudariku semua, rasa rindu kepada Allah, rindu ke Rasul ini, kalau ada di pasangannya, mohon pasangannya dimaklumi ya, jangan kemudian dikonfrontasikan. Ya. Kamu pilih majelis apa aku, jangan sampai gitu ya. Suwe itu namanya itu. Ya, nggak pantas, jangan begitu. Pernikahan itu jika tidak berpisah dengan perceraian, berpisah dengan kematian. Tapi kalau sama Allah boleh pisah nggak? Ya, sama Rasulullah boleh pisah. Sama guru yang mengenalkan kita kepada Allah, kita nggak boleh berpisah. Ya, jangan durhaka begitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz, Buya. Sebenarnya saya itu sudah lama Ustadz Buya. Yang jelas dulu ya sebenarnya ente nih, mau manggil Ustadz apa Buya nih? Buya. Kita kan susah ada template-nya di situ. Buya, Arajim, tiba-tiba ente ngomong Ustadz diganti lagi. Sebenarnya Buya, saya udah lama kenal Ustadz melalui YouTube. Sudah lama sekali Ustadz Buya, sudah lama sekali. Bahkan amalan-amalan yang sudah Buya cetuskan dalam YouTube sudah banyak yang saya amalkan. Cuma belum nyampe warid kepada kolbu saya. Jadi sehingga apa yang saya amalkan itu masih belum berasa, belum nikmat gitu Ustadz. Buya. Mohon maaf karena umur saya udah tua Ustadz. Buya, aduh. Jadi kalau dari umur galibnya umat Rasulullah itu saya tinggal 2 tahun lagi ada di dunia ini. Jadi saya umur 68 tahun. Jadi tinggal 2 tahun lagi kalau sampai 70 tahun. Jadi mohon kiranya pencerahan daripada Buya sehingga kalau saya wafat nanti husnul khotimah. Apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa membawa jasad saya dan ruh saya menghadap Allah itu dengan tenang gitu Ustaz. Buya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Muslihudin. Dipanggil? Pak Muslih. Pak Muslih. Silakan mau dijawab dengan ilmu Ustadz atau ilmu Buya. Aduh, berat ini ya. Sebenarnya Pak Muslih beramal mau menyimak saja kajian-kajian ma'rifatullah, kajian-kajian tentang ilmu mengenal Allah, itu tanda sudah ada warid di kolbu. Itu Nabi SAW pernah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ini sering saya baca ya. Salah satu doa favorit kita lah. Ya Allah, kami memohon tumbuhkan rasa rindu kepada Engkau. Rindu berjumpa kepada Engkau. Orang kalau rindu itu selalu bicarakan yang dirindui.
Rasa rindu itu permanen di kolbu dan dia itu yang menghantarkan Bapak bisa malam hari ini duduk di sini. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Syariatnya harus dilakukan. Apa syariat orang mengenal Allah? Dia harus mengambil talqin zikir kepada guru mursyid. Carilah guru mursyidnya terdekat ya. Siapa aja mursyidnya, yang penting tariqahnya mu'tabarah, muttasil, sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Kalau saya nggak sempat nalkin lagi Pak. Ya. Kalau keribat Bapak, di ribat sudah ada sistemnya, yang mentalkin itu sudah ada 3 buyah ya. Jadi semua yang ditalkin, Bapak nggak boleh lagi terhijab dengan sosok. Ya. Seandainya saya nggak ada di sosial media, Bapak masih ngaji sama saya nggak? Seandainya saya dihujat oleh semua channel di YouTube, Bapak masih mau ngaji sama saya? Ya, itu beneran rindunya kepada Allah berarti. Karena yang kita bicarakan dari dulu cuma ke Allah, nggak ada lebih. Ya, kita hanya bicara Allah, 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 nggak ada lagi. Zikir kita pun juga Allah, Allah. Yang kita obrolkan nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, nggak ada lagi yang kita bicarakan. Lalu kekasih yang paling disayang oleh Allah SWT, itu Sayyidina Muhammad, Habibullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat kajian kita. Apakah saya sibuk ngomongin masalah politik? Enggak. Saya nggak tertarik, bagi saya politik itu kecil. Kecuali politik alamin haji nubuwah. Politik yang manhaj nubuat. Nubuat itu jatuhnya ke rohani. Rohani para wali. Para wali itu juga berpolitik, Pak, tapi politiknya di hadapan Allah. Mereka berpolitik supaya politik kolbu, Pak, politik ruh. Supaya umat ini dijaga oleh Allah. Mereka inilah yang kemudian setiap hari, setiap saat mendoakan umat biar umat ini dijaga sama Allah. Harusnya kejadiannya apa, berkat doa mereka nggak kejadian. Ya itulah aulia-aulia itu. Lebih sibuk dari presiden, aulia-aulia Allah itu. Karena dia nggak hanya ngurusin zohirnya manusia, dia ngurusin batinnya manusia supaya mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak terikat terbatas oleh batas-batas negara. Ya, maka kita nggak boleh juga terhijab, terhalang ngaji cuma karena beda suku, bangsa, dan negara. Tuhan di sini, Tuhan di Saudi sama nggak nih? Allah di sini, Allah di jiran sama nggak? Sama. Apalagi ini lagi ada berita WNI ditembak, antum nggak boleh benci sama orang Malaysia. Ya, di sini kalau ada orang Malaysia begitu juga mungkin ditembak juga kali. Ya, kita banyak ketemu orang jiran baik-baik, ya, ngaji, ahli makrifat juga banyak. Saya banyak jumpa juga ahli-ahli zikir, mursyid-mursyid di sana banyak. Jangan sampai kena berita ini setiap hari atau menjadi benci sama tetangga. Kan hadisnya jelas, kamu tidak beriman sampai memuliakan tetangga. Ada tetangga rumah, ada tetangga negara. Tetangga negara ini kita harus baik-baik. Walaupun kita gampang terpancing oleh tetangga, benar nggak? Tetangga parkirnya nggak bener dikit, emosi, ya. Nah, semoga Pak Muslih ya di kolbunya waridnya bisa dikembangkan ya. Nanti datang aja ke ribat ya. Nanti daftar ke Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Rahmat, nanti daftar talqin. Nanti akan diarahkan zikir apa dulu supaya nanti ketika ditalqin ada amalannya. Ada amalannya ya. Jadi di ribat begitu. Biasanya kalau ditalqin langsung ya nanti akan buat pernyataan itu, menyatakan keluar dari majelis padahal nggak pernah masuk. Kalau di ribat itu untuk gabung di thariqah yang kita amalkan di ribat, itu Bapak beramal dulu berapa hari, bisa sebulan, bisa setahun. Ada yang 2 tahun ketemu saya belum talqin, Pak. Kenapa? Karena talqin bukan segala-galanya, yang penting al-ilmu billah. Mengenal Allah dulu. Karena di Quran fa'lam dulu, kenali dulu Allah, baru belajar talqin. Orang yang memulai pergerakannya masuk di ribat ini atau thariqat mana aja, dimulainya dari ilmu, pasti dia istiqomah sama gurunya, bertuju pada Allah SWT. Tapi kalau dimulai dari wirid, talqin, bayat, tunggu aja waktunya. Konflik dikit, nggak datang ke gurunya. Masalah dikit, nggak datang ke gurunya. Gurunya kan manusia, gurunya bermasalah langsung ditinggal gurunya. Buat pernyataan lagi, itu yang lucu tuh ya. 2022 itu berapa orang yang banyak talqin mas saya kemudian buat pernyataan, menyatakan berlepas diri dari Ar-Razi Hashim ya.
Lah mengenai butuh ente. Ya. Emang guru butuh murid? Sejak kapan guru butuh murid? Nggak pernah. Guru nggak pernah butuh murid. Guru itu kolbunya sudah pas ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia bukan nabi, maka dia boleh salah. Dia boleh jadi dia seorang salah yang melakukan kemaksiatan, bisa jadi. Karena dia bukan seorang rasul dan nabi. Maka secara bab jaisnya Allah Ta'ala, mungkin saja dia tidak dosa. Tapi guru kalau berdosa dia tahu cara pulang kepada Allah. Antum baru goyang dikit sakunya, udah mulai suuzon sama guru, ya kan? Betul nggak? Bandik sama ngaji sama kita agak seret kan duitnya. Emang karena ngaji maneh? Kan enggak juga. Emang udah takdirnya begitu. Takdir kita ini nggak akan pisah. Nggak dipengaruhi apapun. Emang dari sononya belum alani tercipta udah begitu. Maka hari ini PR kita meluruskan kajian takdir yang ada pada kolbu semua orang beriman. Takdir itu kudrat iradat Allah, ya, dengan kalamnya dituliskan pada Lauh Mahfuz. Belum Bang Dik ada, saya ada, antum ada, rezeki kita, jodoh kita, masalah kita, anugerah kita sudah Allah tulis semua. Perjumpaan kita detik per detik ini Pak Muslih sudah Allah tulis. Ya. Bapak nanti sakit apa setelah talqin, ya. Bapak jangan salahin talqin, Pak. Ini akumulasi yang datang ke saya kan banyak sekali nih yang ngomong begitu, ya. Kok semenjak ngamalin ini saya jadi begini? Ya Allah, dulunya pemabuk, gimana nggak jadi jantungan sekarang, ya kan? Dulu narkobaan, umur-umur 55, 56, 60, kemudian jadi sakit-sakitan, wajar. Teman saya aja baru 38 sakit jantung mati, Pak. Ya. Apalagi sudah 50-an tahun, pemabuk lagi dulunya, kan? Jadi jangan berpikir kita ini penting di sisi Allah SWT. Habiskan rasa itu, nanti Bapak diberi rasa warid Isra. Kapan orang diisrakan Allah? Kalau dia mentahqiq, merealisasikan, mempraktekkan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdi. Nanti waridnya jadi terus terjaga, Pak. Insya Allah. Jangan nunggu Bapak sakit-sakitan, Pak. Segera cari guru mursyid yang bisa bertalkin, ya. Kalau diribat, teman-teman talkin jangan nunggu saya. Karena diribat sudah ada yang bertugas khusus talkin, ada yang bertugas khusus taklim, ada khusus khidmat. Ya. Siapa aja yang penting dia bersanad kolbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Segera Pak Musli, ya. Cukup Pak Musli. Saya ini dari sini memandang Pak Musli itu kagum, Pak. Usianya sudah cukup, ya. Banyak. Cukup. Tubuhnya dewasa. Saya bangga lah. Saya melihat sendiri guru saya itu kalau di ruangan depan tuh tamu-tamu begitu banyak, memberi jadwal. Umi, nih Buya, nih Umi, nih saya. Dia ngomong tentang jadwal, pakai bahasa apa tuh, Arab ya. Atau saya nggak jawab apa ya, ternyata mereka berdebat tentang tanggal. Gitu. Itu dia berdua. Ini di DM saya, ya. Saya nggak pernah kasih Umi nih, banyak banget jadwal. Saya pikir saya deket ngatur beliau gitu loh, Pak. Pak lagi. Ya saya cuma berpikir aja gini, berprasangka baik. Kalau engkau memang sudah waktunya ketemu Buya, akan ketemu Buya gitu. Banyak Pak, jadwal jadi sibuk banget ya. Kalau saya bisa talkin ibu apa yang pertama malam ini saya talkin nih Pak, beneran. Ya Allah. Berapa lama saya ketemu beliau udah hampir 2 tahun baru ditalkin. Bapak berapa? Baru datang. Pengen ditalkin, makanya intinya nih Pak, jangan mati dulu Pak. Belum takdirnya ketemu. Amin. Boleh tepuk tangan buat Bapak, ini semangat luar biasa nih. Bapak sehat loh Pak, saya lihat loh Pak. Mohon maaf lahir batin, saya tadi waktu hadroh saya kencing, saya udah nggak normal. Mari Bapak bersyukur deh. Bapak mending sakit apa ditalkin sekarang?
Tapi setelah saya ngaji sama Buya, ke kamar kecil itu, mohon izin Buya, jadi seneng Pak. Pak lagi. Ini pengaruh nih. Jadi saya ke kamar kecil wudhu, jadi seneng gitu ya. Alhamdulillah saking senengnya, coba lihat jam berapa. 11:30 Buya. Ya Allah, Buya nggak buat jam ya. Ini mau diterusin, kita mau berdoa. Pokoknya kalau diterusin jangan sampai nggak berdoa aja Buya. Karena saya suka kalau Buya berdoa gitu. Jangan dong Buya. Ya. Penutupan ya. Saudara-saudariku semua, nggak penting ribatnya umurnya berapa, yang penting ngajinya jangan pakai umur. Ngajinya kapan aja. Dan jangan hanya ngaji ke kita. Dengar ada majelis ulama dari mana, ngaji aja. Ya. Dan cari ulama, kalau dalam Al-Quran disebutkan, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak bertarif. Tidak masang tarif. Itu dia. Terus yang kedua, kalau di hikam, ya, la tashab man la yunhiduka alallahi haluhu wa la yudluka alallahi maqaluh. Jangan, kamu nggak perlu berguru, bersahabat, ya, bermajlis dengan orang yang kata-katanya tidak menghantarkan kamu ke Allah. Menghantarkan, menunjukkan, mengajarkan kamu ke Allah. Berarti kata-katanya buahnya harus makrifat. Jadi cari guru, dalilun ilallah. Dalil menuju Allah. Apa arti dalil? Petunjuk. Bukan dalil alallah, itu beda. Apa beda dalil alallah dengan dalil ilallah? Dalil alallah dia mencari-cari bukti tentang Allah. Allah masih perlu dibuktikan nggak? Allah itu lebih terang dari semua lampu, dari semua cahaya. Allahu nurus samawati wal. Allah itu lebih kuat argumentasinya dari semua dalil. Maka dia nggak perlu dalil. Yang masih perlu dalil tentang Allah itu orang-orang yang kolbunya masih terhijab. Ya. Mungkin dia anti Allah, tapi sebenarnya di batinnya dia tidak anti Tuhan. Mungkin dia ateis, tapi sebenarnya dia sedang bergantung kepada sesuatu. Dia nggak bergantung, cuma gengsi dengan istilah. Maka sebenarnya tidak ada orang yang betul-betul ateis di muka bumi. Nggak ada orang yang betul-betul jauh dari Tuhan. Ya, cuma dia gengsi kepada Allah. Itu yang disebut aba wastakbara. Dia enggan gengsi. Semoga kita terjaga dari itu. Dan yang kedua, wala yunhiduka haluhu. Halnya tidak membuat kolbumu berubah. Ya, halnya orang ini mesti membangkitkan gelora kita bertuhan. Ya, ini ciri guru. Kalau guru ngomongin kejelekan orang mulu, ya, saya tinggal, berarti itu bukan guru saya. Ya, guru saya itu orang yang ngajarin makrifat. Maka kalau ada guru yang pernah ngaku jadi guru, tapi kalau ketemu dia bilang si anu kadzab, si anu tuh pembid'ah, si anu tuh orang sesat. Bagi saya bilang, udahlah, nggak usah berguru sama orang begini. Kita kalau ketemu dia, kolbu kita tambah benci sama orang lain. Ya, antum nih, perhatiin. Habis ngaji sama seseorang, merendahkan orang sebelah, berarti itu bukan guru sejati. Ya, tapi kalau habis ngaji, kita kemudian pandang diri, pandang orang, aduh, jangan-jangan diri kita lebih hina daripada orang itu. Baru ngajinya benar. Ya, baru bi'abdihi hamba Allah. Baru nanti kalau tidurnya akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sesekali dikasih hadiah jumpa orang soleh, jumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari Isra-nya. Insya Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa. Kita kirimkan hadiah sholawat kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW setelah baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ya Sami' ya Sami' ya Basir ya Basir ya Qarib ya Qarib. Salli ala aqrabi khalqika ilaik Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha dekat. Yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat nadi kami. Yang selalu dekat kepada kekasih-kekasihnya. Mohon tumpah ruahkanlah ya Allah kasih sayang Engkau kepada hamba Engkau terdekat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hamba Engkau yang selalu mencemaskan kami bahkan ketika dia sakaratul maut, yang selalu menyebut kami dengan kalimat ummati, ummati, padahal ia sedang meregang nyawanya. Seandainya kami meregang nyawa, ya Allah, jangankan kami meregang nyawa, ya Allah, jangankan kami sekarat, ketika badan kami hanya sakit kepala, sakit badan, kami sudah lupa kepada orang lain. Kami gampang marah kepada orang sekitar kami. Tapi Sayyidina Muhammad SAW, ayahanda ruhani alam semesta, ayahanda ruhani kami, ketika ia sakit, ya Allah, ketika dia sedang meregang nyawa, dicabut nyawanya oleh malaikat Engkau, yang dia ingat hanyalah kami, ya Allah, ummati, umatku, umatku. Ya Allah, semoga kami adalah salah satu yang hadir di wajah beliau saat beliau meregang nyawanya. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah, limpah ruahkan rahmat kasih sayang Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ialah pembuka hati kami yang tertutup, yang menutup semua keburukan-keburukan kami dengan doa dan syafaatnya. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, yang maha pengampun, yang maha menutup aib kami, yang maha menghapus semua dosa kesalahan kami. Ighfir lana khatayana, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni kesalahan kami yang tidak merasa salah, ampuni dosa kami yang tidak merasa berdosa, ampuni lalai kami yang tidak merasa lalai, ampuni diri kami yang merasa sudah berjasa, ampuni diri kami yang merasa banyak amal, ampuni diri kami ya Allah yang selalu ingin dipandang dan dihargai. Ampuni ya Allah diri kami yang sungguh sangat berego tinggi. Ampuni ya Allah diri kami yang merasa sudah menjadi hamba Engkau, padahal menjadi hamba Engkau tidaklah semudah itu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang membolak-balik hati kami. Hati ini masih banyak noda ya Allah. Hati ini masih banyak penyakit sombong, iri, dengki ya Allah. Jiwa ini masih pemarah ya Allah. Jiwa ini masih banyak bencinya ya Allah. Ya Allah, malam ini ya Allah ya muqallibal qulub, ya Allah ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sembuhkan penyakit hati kami ya Allah. Sembuhkan kejahilan kami ya Allah. Sembuhkan iri dengki kami ya Allah. Sembuhkan emosi kami ya Allah. Sembuhkan amarah kami ya Allah. Sembuhkan kebencian kami ya Allah. Ya Jabbar, ya Jabbar. Ya wahai zat yang maha mudah sekali mengubah segala sesuatu. Ubahlah kolbu kami yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini, dari yang hati gelap menjadi terang, dari hati yang benci menjadi penyayang, yang sempit menjadi lapang, dari yang tadi tidak mengenal Engkau, izinkan kami mendapatkan ilmu ma'rifat mengenal Engkau. Dan ya Allah, sekali nama Engkau masuk dalam kalbu, sekali ma'rifat Engkau masuk ke dalam kalbu kami, mohon ya Allah jangan Engkau ambil kembali, kekalkan dia di dalam diri kami, tembus ke dalam kalbu kami, tembus ke dalam fuad dan sir kami, hingga kami Engkau izinkan menatap wajah-Mu ya Allah, menatap keindahan jamal dan jalalmu ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur, ij'al fi sam'ina nura wa fi basarina nura. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah cahaya, jadikan pendengaran kami ini bercahaya, jadikan penglihatan kami bercahaya, jadikan kalbu kami bercahaya, jadikan sekujur tubuh kami bercahaya, jadikan semua sifat-sifat kami bercahaya, jiwa kami bercahaya, ruh kami bercahaya, sehingga terang bahwa jalan yang Engkau ridhai hanya jalan mengenal Engkau, jalan penghambaan kepada Engkau. Wa'inna ya Rabbana ala syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami mengingat Engkau, mengenal Engkau ya Allah. Bantu kami mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Bantu kami untuk beribadah sebaik-baiknya ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ikhtim lana bi ahsanil khitam, bi husnil khatimah. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami, mohon kami diwafatkan dalam mencintai Engkau, mencintai kekasih Engkau, dengan melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ya Allah, mudahkan hisab kami, mudahkan timbangan kami, masukkan kami ke golongan orang-orang yang dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, kebaikan di akhirat bersama dengan orang yang paling mengenal Engkau, berjumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب